komitmen saya dari awal itu, saya nggak pernah berpolitik, nggak pernah ikut tim sukses. Etik saja ini, etik aja, kepantasan saja. Soal mana yang lebih tepat, itu biarlah publik yang menilai. Itu biarlah publik yang menilai. Toh publik kita di luar sana kan sudah cerdas kan. Mereka bisa menilai mana yang paling tepat. Tapi yang pasti saya ingin menyampaikan begini. Kita ngertilah, kenallah kita perilaku kita orang Indonesia ini begitu. Jadi kalau ada embel-embel anak pejabat di bawah itu, aduh dilayaninya berlebihan loh. Apalagi ada embel-embel anak presiden atau menantu presiden, kan begitu, maju pilkada. Putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, telah mendapatkan karpet merah dari PDI Perjuangan untuk maju pada Pilkada Solo 2020. Pencalonan Gibran secara resmi diumumkan PDI Perjuangan pada Jumat 17 Juli 2020. Dalam kontestasi tersebut, Gibran dipasangkan dengan Teguh Prakosa yang tak lain adalah sekretaris fraksi PDI Perjuangan di DPRD Surakarta. Pencalonan Gibran di kontestasi kepala daerah yang turut mengantarkan ayahnya di kursi orang nomor 1 di negeri ini cukup menarik perhatian. Pasalnya, sebelum DPP PDI Perjuangan mengumumkan rekomendasi pasangan calon yang akan diusung, DPC PDI Perjuangan Solo telah mengajukan nama Ahmad Purnomo sebagai calon wali kota jauh-jauh hari. Selain itu, dalam setiap kesempatan, Gibran selalu menyatakan keengganannya untuk ikut dalam sebuah kontestasi politik. Namun, sikap politik Gibran pun berubah. Ia mendadak ingin maju sebagai kandidat orang nomor 1 di Solo lewat PDI Perjuangan. Meski saat itu, DPC PDI Perjuangan telah menyatakan kemungkinan Gibran untuk diusung oleh partai berlambang banteng di Pilwakot Solo Kecil. Suami dari Selvi Ananda itu tidak habis akal. Manuver politik singkat Gibran dengan menemui sejumlah elit partai itu di tingkat nasional rupanya mampu membuat internal partai tersebut berpikir ulang untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan sikap DPC PDI Perjuangan Solo. Berikut perubahan pandangan politik Gibran dari waktu ke waktu yang berhasil dirangkum Kompas.com. Yang pertama, pilih bisnis ketimbang politik. Dalam sejumlah kesempatan, Gibran kerap menyatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk mengembangkan bisnisnya dibandingkan terjun ke dunia politik. Memang, selama ini Gibran dikenal sebagai seorang pengusaha. Salah satu usahanya yang cukup terkenal yaitu Chili Pari. Bisnis catering yang berbasis di Solo itu telah ia dirikan sejak 2010 silam. Itu berarti sudah 10 tahun paling tidak Chili Pari berdiri. Selain catering, Gibran juga memiliki 8 lini bisnis yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Antara lain, Markobar, Pasta Buntel, Gola, Mangkokku, Kemeripik, Ngedring, dan Madang Indonesia. Sikap Gibran untuk tetap menggeluti bisnis kuliner pun kembali ditegaskan setahun kemudian. Ia menyatakan lebih tertarik berbisnis ketimbang harus mengikuti jejak ayahnya terjun ke dunia politik. Ia pun tak ingin mengekor langkah anak-anak presiden lainnya yang mengikuti jejak orang tua mereka terjun ke dunia politik. Sebut saja Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri yang mengikuti jejak ayahnya Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno. Kemudian Ketua DPR Puan Maharani yang mengikuti jejak ibunya Megawati Soekarno Putri. Ada pula Agus Harimurti Yudhoyono dan Edi Baskoro Yudhoyono yang kini menjadi petinggi Partai Demokrat mengikuti jejak ayahnya Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Serta Titik Soeharto dan Tommy Soeharto yang mengikuti jejak ayahnya Presiden Republik Indonesia kedua Soeharto. Saat itu, Gibran menegaskan dirinya tidak mau terjun ke dunia politik. Namun, seiring berjalannya waktu, Gibran mulai mengisyaratkan ketertarikannya di dunia yang membesarkan nama ayahnya, Jokowi. Dalam sebuah perbincangan antara Jokowi sekeluarga dengan awak media di Green Garden Cafe, Kebun Raya Bogor pada 8 Desember 2018 lalu, isyarat itu pun ditunjukkan oleh Gibran.
Saat itu, ia menegaskan bahwa dirinya terus mengikuti jejak ayahnya yang notabene berlatar belakang pengusaha mebel. Sebagai pengusaha, ia menuturkan dirinya diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia dituntut menekuni program Corporate Social Responsibility atau CSR. Namun ia mengaku sebesar apapun bantuan CSR yang diberikan pengusaha tidak akan dapat menyentuh banyak orang. Oleh karena itu, satu-satunya cara agar dapat membantu banyak orang yaitu dengan cara terjun ke dunia politik. Hal itu disebabkan politisi dan pejabat publik dapat merumuskan kebijakan yang bisa membantu banyak masyarakat. Gibran juga mengatakan, menurutnya pengusaha bisa jadi politikus, tapi politikus belum tentu bisa jadi pengusaha. Nama Gibran secara mendadak muncul pada survei yang dilakukan Lembaga Survei Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi atau Unisri, Surakarta. Dikutip dari Antara, Gibran dinilai unggul dari sisi popularitas saat itu. Meski demikian, dalam hal akseptabilitas dan elektabilitas, dia masih kalah. Selain itu, sejumlah kalangan pun ikut bersuara terkait hasil survei tersebut. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya misalnya, menilai kecil kemungkinan Gibran menjadi politikus atau bahkan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Namun hal berbeda disampaikan oleh pendiri lembaga kedai kopi, Hendri Satrio. Menurut dia, peluang Gibran untuk masuk politik masih terbuka. Gibran pun dianggap sebagai sosok yang cukup dipandang, bukan karena dia sebagai anak presiden, tetapi karena merupakan seorang pengusaha yang cukup sukses. Ia pun beranggapan jika pandangan politik Gibran terhadap politik berubah, maka tidak menutup kemungkinan wacana itu terrealisasi. Lantas, apa kata Gibran menanggapi hasil survei tersebut? Ia sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih untuk warga Solo yang sudah memberi penilaian yang positif untuk dirinya. Demikian kata Gibran dikutip dari pemberitaan kompas.com. Meski demikian, saat itu Gibran kembali menegaskan keengganannya untuk terjun ke dunia politik. Setidaknya, pernyataan itu ditujukan Gibran terhadap perhelatan kontestasi nasional. 2 bulan berselang, secara mengejutkan, Gibran menemui Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiatmo, di rumah dinasnya di Loji Gandrung Solo pada 18 September 2019. Saat itu, ia mengaku kedatangannya bertemu dengan wali kota Solo tersebut hanya untuk bersilaturahmi. Tidak ada pembahasan terkait pilkada yang dibahas. Namun, Rudi membantah pernyataan Gibran. Menurut dia, ada pembahasan terkait kontestasi politik saat ia bertemu dengan Gibran. Salah satu hal yang disampaikan Rudi yakni untuk dapat dicalonkan, maka harus menjadi anggota partai terlebih dahulu. Perlu dicatat, saat itu Gibran belum berafiliasi dengan partai politik manapun. Kurang dari sepekan setelah bertemu Rudi, Gibran pun akhirnya mendaftarkan diri sebagai kader PDI Perjuangan ke kantor DPC PDI Perjuangan Kota Solo. Tak hanya itu, ia juga sempat bertanya mengenai tata cara pencalonan wali kota dan wakil wali kota bila ingin diusung oleh PDI Perjuangan. Padahal saat itu, ia telah mengetahui bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Solo akan mencalonkan pasangan Ahmad Purnomo dan Teguh Prakosa di Pilwakot Solo. Meski demikian, ia tidak mempersoalkan hal tersebut. Tak habis akal, Gibran pun mendatangi sejumlah petinggi partai berlambang banteng itu. Hal tersebut dilakukan setelah DPC PDI Perjuangan Kota Solo menutup kemungkinan Gibran untuk dicalonkan pada ajang Pilwakot Solo. Beberapa yang ditemui Gibran antara lain Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Selain itu, Gibran juga sempat menemui beberapa kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan,
yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Dalam pertemuan dengan Megawati di kediamannya di Bilangan Tauku Umar, Jakarta Pusat, Gibran menegaskan keinginannya untuk maju sebagai calon Wali Kota Solo. Gibran pun akhirnya mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk maju sebagai calon wali kota di Pilwakot Solo.